Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al kiram. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati, yang diberkahi dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat untuk diri sendiri dan untuk hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Allah yang Maha Agung menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya hayatul barakah, hidup yang berkah, hayatun thayyibah, hidup yang baik, hayatus sakinah, hidup yang tenang damai, hayatun hasanah, hidup yang sejahtera, hayatun kafiyah, hidup yang cukup, hayatul falah, hidup yang beruntung. Bahkan pada akhirnya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan meraih hayatus salamah, hidup yang selamat dunia sampai akhirat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan ayat 46, Allah yang Maha Agung berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznih wa sirajan munira. Artinya hanya Allah yang mengetahui hakikat arti ayat tersebut. Wahai Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya aku mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia, dan menjadi da'ian, penyuruh ke jalan Allah dengan izinnya, dan menjadi cahaya yang menerangi. Dua ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa paling tidak ada 5 misi Rasul diutus ke dunia ini. Rasul yang kita cintai, Rasul tuntunan kita, Rasul sultan kita, semua ucap kata beliau, tingkah laku beliau, kabar yang beliau nyatakan pada kita semuanya benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena tidak ada ucapan yang beliau sampaikan, langkah tindak yang beliau lakukan, kecuali semuanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, wajib kita percayai, dan wajib kita ikuti semua langkah tuntunan beliau agar kita selamat dunia sampai akhirat. 5 misi Rasul itu ke dunia sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46
Yang pertama sebagai syahidan, Rasul diutus sebagai saksi. Saksi bahwa Allah telah menurunkan petunjuk hidup yang sempurna kepada umat manusia. Dan saksi juga bahwa kita orang-orang yang beriman atas tuntunan Rasul Muhammad SAW. Semua tuntunan Allah, baik yang menyangkut masalah akidah, masalah ibadah, aspek muamalah, mawaris, jinayah, awal syakhsiyah, siasah, semua yang menyangkut hidup manusia sudah Allah tuntun secara sempurna. Tinggal kita umat manusia mau tidak mengimani apa yang Rasul bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang beriman kepada Allah, ada orang-orang yang taat terhadap apa yang Rasul bawa, dan ada juga orang-orang yang kufur, menustakan Rasul serta para Rasul. Pada hari kiamat nanti, Rasul menjadi saksi atas ketuhanan Allah yang Maha Esa, atas apa yang turunkan berupa petunjuk yang sempurna kepada manusia yang bernama Islam. Dan kita semua alhamdulillah menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, sehingga sampai detik ini kita mendapat nikmat yang terbesar, nikmat iman dan nikmat Islam. Insya Allah Rasul menyaksikan keimanan kita kepada Allah. Rasul menyaksikan semua apa yang kita taati dari tuntunan Allah yang namanya Al-Islam, sebagai petunjuk yang menyelamatkan, petunjuk yang sempurna yang membuat kita bahagia dunia sampai akhirat. Rasul menjadi saksi bahwa semua Rasul Allah utus ke dunia dari zaman ke zaman. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablik min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Sesungguhnya telah aku utus sebelum kau, hai Muhammad, seorang Rasul pada setiap zaman, dan aku wahyukan pada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku Allah, maka sembahlah aku. Jadi Allah telah menurunkan kepada setiap umat Rasul utusannya, membawa berita dari Allah, petunjuk dari Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah zat yang berhak disembah oleh semua umat manusia, termasuk Rasul terakhir Muhammad SAW menyampaikan petunjuk Allah pada kita semuanya, pada umat manusia di alam semesta ini, yang harus diimani dan ikuti setiap jejak langkahnya sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Alhamdulillah, kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman pada Rasul-Rasul Allah, beriman pada hari kiamat, beriman pada qadar baik dan buruknya, serta kita tunduk patuh secara utuh terhadap tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kebahagiaan buat kita semua, keselamatan buat kita semua, dan Allah akan menjadikan khusus dari saksi buat kita, dan kita pun saksi buat semua umat manusia, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Demikianlah aku jadikan engkau umat Muhammad umat penengah, umat percontohan yang akan menjadi saksi buat umat manusia dari zaman ke zaman, dan Rasul akan jadi saksi buat kita semua. Alhamdulillah, mari kita jaga iman kita jaga tauhid kita jaga akidah kita, sehingga ketika bertemu dengan Allah kita membawa iman dan membawa Islam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasul sudah sampaikan kepada kita. Dan ketika orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulnya,
mereka mendapatkan sanksi berupa siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat 15, di ujung ayat itu Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula." Allah berfirman yang artinya, tidak aku azab manusia kecuali telah aku utus para rasul. Rasul telah diutus dari zaman ke zaman, kitab-kitab telah turun, petunjuk telah turun yang sempurna, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia tidak beriman, maka benang bagi Allah untuk mengazab mereka atas kekufurannya. Alhamdulillah, kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat nikmat yang terbesar, nikmat iman dan nikmat Islam. Mari kita jaga ini nikmat sampai akhir hayat kita. Misi Rasul yang kedua, mubasysyiron. Rasul diutus untuk menyampaikan berita gembira. Buat siapa berita gembira? Buat orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Berita gembira buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berita gembira buat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa berita gembiranya? Allah akan berikan pada mereka kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang langgeng di dunia insya Allah, dan terutama nanti di akhirat kelak. Diberikan rahmat Allah, diberikan anugerah petunjuk dari Allah, diberikan kemudahan dalam hidup, diberikan keberkahan dalam hidup, dimudahkan urusannya ketika kita beriman kepada Allah dan mengikuti tuntunan Allah dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Bahkan nanti di akhirat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah sediakan tempat yang sangat indah, yang sangat nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8, surah Al-Kahfi ayat 107, surah Al-Ghasyiyah ayat 8 sampai 16, itu semua janji-janji Allah yang Allah sediakan buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal, yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sempurna. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka merekalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk di muka bumi ini. Dalam pandangan Allah, makhluk terbaik bukan orang yang kaya, bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan orang yang titelnya sederet, bukan orang yang kuat fisiknya, tapi orang yang terbaik menurut Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Orang yang mengisi hidupnya dengan iman dan amal soleh, dengan taat yang sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa balasan bagi mereka? Apa kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh? Allah lanjutkan firman-Nya, Al-Bayyinah ayat 8-nya, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka balasan mereka, kata Allah, surga yang mengalir sungai-sungai dalamnya, surga yang penuh dengan kenikmatan dan mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Kata abada ini hanya Allah gunakan untuk ahli surga. Khalidina fiha abada. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah, mengisi hidupnya, mengisi umurnya dengan iman, dengan ibadah, dengan amal soleh, maka Allah akan memberikan balasan berupa kabar gembira, yaitu surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan dan mereka kekal di dalamnya, dan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah karena mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dikuatkan dalam surah Al-Kahfi ayat 107, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, maka mereka akan masuk surganya Allah, dan ketika masuk surga tidak akan mungkin mau keluar dari surga itu karena penuh kenikmatan. Dan Allah gambarkan kenikmatan surga dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 8 sampai ayat 16 diantaranya. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Allah gambarkan secara singkat yang menyentuh hati dan perasaan kita betapa indahnya surga bagi Allah. Itu hanya sekian saja dari kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka untuk itulah berbahagialah kita insyaallah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang meyakini Rasul Muhammad sebagai Nabi terakhir dan menjadi teladan buat kita semua. Semua tingkah lakunya, ucap katanya kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena semua itu adalah firman-firman Allah, petunjuk Allah yang wajib kita ikuti. Kemudian yang ketiga, misi yang ketiga sudah diutus ke dunia, mubasysyir wa nadhira. Wa nadhira, Rasul diutus untuk memberikan peringatan kepada manusia. Jangan sekali-kali kufur kepada Allah, jangan sekali-kali maksiat kepada Allah, jangan sekali-kali durhaka kepada Allah. Karena perbuatan maksiat, perbuatan buruk, perbuatan durhaka akan memberikan dampak siksa dan hidup yang sempit dunia sampai akhirat. Dalam surah Thaha ayat 124 Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang tidak mengindahkan perintah Allah, tidak mengindahkan perintah Rasulullah, mereka kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka ma'isyatan donka, hidupnya akan sempit, hatinya gelisah, hidupnya tak terarah, kacau balau, dan di akhirat kelak mereka akan dibangkitkan keadaan buta hatinya dan buta jiwanya karena mereka hidup penuh dengan kemaksiatan. Bahkan Allah sampaikan dalam surah Al-Bayyinah ayat 6-nya bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah karena kekufuran, karena kemusyrikannya, mereka adalah makhluk yang terburuk, syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang sombong kepada Allah, yang berbuat zalim kepada Allah, maka baik dari golongan musyrikin, baik dari golongan munafikin, maka bagi mereka balasannya adalah neraka jahanam yang sangat keras, yang sangat panas, yang sangat dahsyat. Bagaimana kita akan kuat masuk neraka jahanam ketika digigit oleh nyamuk saja tidak kuat? Bagaimana akan kuat merasakan hebatnya neraka jahanam ketika kita takut dengan lebah, dengan tawon? Kalau menyengat kita tentu tidak kuat juga. Itu makhluk yang kecil yang Allah ciptakan buat kita. Bagaimana kita akan kuat melihat dahsyatnya neraka ketika melihat angin puting beliung, gempa dengan 6-7 skala Richter saja kita sudah ketakutan? Maka sungguh sombong manusia kalau nggak beriman kepada Allah, kalau kufur kepada Allah. Maka Allah sampaikan dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan musyrikin, dari golongan munafikin, tempatnya di neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan mereka adalah makhluk yang terburuk yang ada di muka bumi ini, syarrul bariyah, kata Allah. Maka untuk itu Allah gambarkan betapa hebatnya siksa di neraka itu dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 2 sampai 7. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju'. Begitulah gambaran sedikit dari Allah tentang keadaan neraka hawiyah. Mudah-mudahan kita terhindar dari neraka yang sangat dahsyat tersebut dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang masuk surganya Allah secara berjamaah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, Allah menghimpun, menggiring orang-orang yang beriman dan bertakwa masuk surga rombongan-rombongan. Semoga kita termasuk rombongan yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian yang ketiga, yang keempat, kelima, misi Rasul adalah da'iyan ilallah, mengajak kita ke jalan kebenaran, ke jalan yang lurus, ke jalan keselamatan, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Rasul diutus sebagai sirajam munira, cahaya yang menerangi tanpa batas. Kalau matahari ada batasnya, mungkin di siang hari dia terang. Kalau bulan ada batasnya, di malam hari dia terang. Tapi Rasulullah siraj, cahaya yang tak pernah padam. Alhamdulillah, berkat Rasul kita tahu siapa Tuhan kita, yaitu Allah. Berkat Rasul kita tahu cara istinja, cara dan pipis pun Rasul tuntun kita, Rasul ajari kita menjadi orang yang beradab. Cara mandi, cara minum, cara berpakaian, cara tidur, cara berekonomi, cara berpolitik, cara bernegara, cara berperang, Rasul contohkan kepada kita semuanya. Bahkan jangankan itu, cara bersin pun Rasul sudah contohkan kepada kita. Ketika kita bersin, baca alhamdulillah. Yang mendengar baca yarhamkallah. Yang bersin baca yahdikumullah. Ini bersin yang instinktif, yang tidak terstruktur dalam hidup kita, yang spontan, tetap diatur, dituntun oleh Rasul. Bagaimana cara bermunakahat, cara berwaris, warisan al-mawaris, cara hukum pidana misalkan, cara berpolitik, cara bernegara, cara bermuamalah ekonomi, pasti ada tuntunan Rasul kepada kita. Itulah sirajam muniro. Maka tugas kita bagaimana kita mengikuti semua tuntunan Rasul secara kafah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islamlah, laksanakan Islam secara totalitas, secara kafah. Termasuk juga tadi semua aspek hidup kita, Islam sebagai tuntunan kita, Rasul tuntunan kita, dan Al-Quran sebagai sumber tuntunan kita. Insya Allah jika Islam sebagai tuntunan kita, dijamin kita akan selamat dunia sampai akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini, Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur dan berkah. Allah berikan sehat lahir dan batin, rezeki kita melimpah dan berkah, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika meninggal kita husnul khotimah, dan insya Allah kita masuk surga berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa bikum wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma utub bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alaika yasir wa hajatuna ilaika katsir ya Allah wa nas'aluka al yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma ansur man nasradin wa khdzul man khajalal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma syatit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dzata bainihim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.